Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Hidayat dengan NIM 23050080070 dari program studi pendidikan teknik elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi transistor. Khususnya kita akan jauh lebih banyak membahas tentang transistor BJT. Sebelum masuk ke materi, kemarin kita belajar tentang komponen elektronika. Jadi di komponen elektronika itu terdapat dua jenis, yaitu ada elektronika aktif dan juga elektronika pasif. Untuk elektronika aktif, contohnya itu ada tabung vakum, dioda, dan juga transistor. Untuk elektronika pasif itu contohnya ada resistor, kapasitor, transformator, dan juga induktor. Lanjut, kita masuk ke materi tentang transistor. Untuk transistor itu sendiri pengertiannya adalah komponen elektronika aktif yang berbahan semikonduktor yang memiliki fungsi sebagai switch atau saklar dan juga bisa berfungsi sebagai penguat sinyal. Kemudian untuk lambang atau simbol dari transistor itu sendiri bisa dilihat seperti gambar berikut. Kemudian untuk tampilan fisiknya transistor itu seperti gambar berikut. Jadi di transistor ini memiliki kaki-kaki yang terdiri dari 3 kaki, yaitu ada basis, kemudian ada kolektor, dan juga emitor. Untuk cara kerja atau prinsip kerja dari transistor itu sendiri bisa diibaratkan sebagai keran air. Apabila basis atau putaran keran air ini diputar lebih besar, maka arus yang mengalir dari kolektor ke emitor juga akan lebih besar. Kemudian kita lanjut ke beberapa jenis transistor. Untuk transistor ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada transistor BJT, FET, dan juga IGBT. Untuk secara garis besar atau secara umum yang biasa digunakan itu ada dua transistor, yaitu ada transistor BJT atau bipolar junction transistor dan juga FET, field effect transistor. Untuk transistor BJT itu memiliki 3 kaki. Untuk yang jenis PNP itu ada kakinya itu ada base atau basis, kemudian emitor dan juga kolektor. Untuk NPN itu ada basis, kolektor, dan juga emitor. Kemudian untuk FET juga memiliki kaki-kaki, tapi di sini FET memiliki sedikit perbedaan untuk kaki-kakinya. Untuk FET itu untuk yang PNP itu ada gate, source, dan juga drain. Kemudian untuk yang NPN itu ada gate, drain, dan juga source. Untuk perbedaan yang mendasar antara transistor BJT dan juga FET, untuk transistor BJT itu dikontrol oleh arus di basis. Kemudian untuk FET atau transistor FET itu dikontrol oleh sinyal di gate. Untuk BJT itu dikontrol oleh arus ke basis. Untuk FET itu dikontrol oleh tegangan di gate. Kemudian kita lanjut ke pengaplikasian dari transistor itu sendiri. Contoh pengaplikasian dari transistor itu sendiri bisa dicontohkan seperti pada rangkaian berikut, yaitu pada rangkaian OPM, pada speaker. Di sini selain sebagai switch atau saklar, transistor juga berfungsi sebagai
memiliki fungsi yang lain sebagai penguat sinyal. Kemudian di sini juga ada transistor juga bisa disusun seperti ini. Kemudian transistor juga bisa disusun lebih banyak menjadi sebuah IC. Contohnya IC LM386 ini yang memiliki internal atau rangkaian internal seperti gambar di bawah ini. Di sini ada banyak transistor. Ada beberapa transistor yang ada di sini. Ini merupakan contoh pengaplikasian transistor pada IC LM386. Kemudian kita lanjut ke transistor BJT. Tadi sudah dijelaskan bahwa transistor BJT itu memiliki 3 kaki, yaitu ada basis, kemudian ada kolektor, dan juga emitor. Untuk transistor BJT itu pengaplikasiannya bisa dianalogikan seperti air. Jadi ketika arus atau air di sini mengalir ke sini, dimasukkan ke sini, ini besar atau jauh lebih besar, maka katup atau pegas yang di sini akan membuka. Hal ini menyebabkan katup yang ada di sini akan turun ke bawah, sehingga arus yang dari kolektor ke emitor akan bisa masuk jauh lebih besar. Sebaliknya, jika arus yang ada di sini yang berasal dari basis yang ada di sini, ketika arusnya kecil, maka katup yang ada di sini tidak bisa membuka lebih besar, sehingga katup yang ada di sini mengakibatkan katup yang ada di sini tidak membuka lebar, sehingga arus dari kolektor ke emitor itu jauh lebih kecil. Itu seperti itu analogi air untuk transistor BJT. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari transistor BJT. Untuk yang pertama itu ada beta. Beta adalah penguat arus transistor yang biasanya memiliki nilai 100 sampai 300. Kemudian ada juga VBE atau tegangan basis emitor. VBE di sini sudah ditentukan, atau VBE berbeda untuk setiap bahan. Jadi untuk transistor silikon itu VBE-nya bernilai 0,7 volt. Untuk transistor germanium itu bernilai 0,3 volt. Terus untuk mencari B atau beta, untuk mencari penguat arus transistor, itu bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu beta sama dengan IC per IB, atau beta atau penguat arus transistor sama dengan arus kolektor dibagi dengan arus basis. Untuk mencari arus kolektor seperti ini, untuk mencari arus basis seperti ini, jadi menggunakan rumus yang ini. Kemudian untuk rumus tambahan itu ada rumus IE sama dengan IC ditambah IB. Untuk mencari arus emitor itu rumusnya IE atau arus emitor sama dengan arus kolektor ditambah arus basis. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.